Good morning grade 6 SDK Maria Ferrari, di mana saja berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Suster Valen. Apa kabar semuanya hari ini? Suster berharap kita semua masih dalam keadaan sehat dalam kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Oke, baik anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran yang keempat. Kita akan membahas tentang Aku Warga Dunia. Oke, dalam buku pelajaran buku paket, baik anak-anak bisa membukanya di halaman 37 sampai 46. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak awal Engkau telah menciptakan dunia dengan indah. Engkau melihat bahwa semua ciptaan-Mu baik adanya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas dunia yang telah Kau ciptakan bagi kami. Bantulah agar kami dapat menjalin kerjasama antar negara di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu kebahagiaan umat manusia dan melestarikan lingkungan hidup. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Oke, baik anak-anak. Oke. Seperti biasanya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Oke. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, untuk itu siswa diharapkan untuk mampu, yang pertama, menjelaskan arti menjadi warga dunia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat dunia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan salah satu bentuk keterlibatan sebagai warga dunia untuk mengatasi persoalan dunia berdasarkan ajaran gereja. Dan yang berikut, bisa membedakan berbagai keprihatinan yang dihadapi oleh penduduk dunia melalui puisi, surat, maupun gambar. Dan yang berikut, melalui refleksi, peserta didik dapat menceritakan tentang mengambil bagian dalam mengatasi salah satu masalah di dunia. Oke. Sebagai pemikiran dasar, baik anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial. Sosialitas manusia yang paling luas dan mengikat seluruh manusia ialah dunia atau bumi. Seluruh umat manusia tinggal di tempat yang sama, yakni bumi. Menjadi warga dunia berarti menyadari akan keadaan dan perannya bahwa orang bertempat tinggal di bumi dalam kebersamaan dengan orang di seluruh bumi yang saling mempengaruhi. Sehubungan dengan itu, pintu masuk kesadaran akan warga dunia itu dapat diproses melalui penyadaran dan pengolahan akan masalah yang berkaitan dengan bumi. Oke, sekarang kita melihat tentang globalisasi. Apa itu globalisasi sebenarnya?
Globalisasi adalah keadaan di mana sekat-sekat antara bangsa-bangsa di dunia semakin tidak jelas, sehingga teknologi informasi dan komunikasi telah membuat hubungan antar negara atau bangsa-bangsa itu semakin dekat. Benarkah tidak? Lewat teknologi itu apa? Teknologi komputer, HP, internet, dan lain sebagainya. Oke, dalam bidang kebudayaan, dewasa ini berbagai hasil budaya dari dalam maupun luar negara kita saling mempengaruhi. Kita dapat menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai macam bahasa. Banyak anak muda pun dapat bergelut di dunia tarian dan bisa menari tarian modern ala Michael Jackson dan lain-lain. Begitu juga dengan model pakaian. Begitu juga dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Itu anak-anak sudah belajar di IPS kalau tidak salah, di kelas 5, kelas 4. Itu kalian sudah dapat belajar ini. Oke. Allah mengharapkan kerjasama antar negara di dunia terus terjalin, terutama untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih bahagia, sejahtera, dan aman serta damai. Oke, baik anak-anak. Sekarang anak-anak perhatikan di buku paket murid. Pada halaman 73-74. Di situ anak-anak bisa membaca berita itu tentang bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Nepal dan bantuan untuk kabut asap. Di buku ada. Sudah lihat? Oke, kalau sudah menemukannya, anak-anak bisa membaca sendiri. Oke, baik, kita lihat tentang membaca kitab suci. Itu dalam Mazmur bab 47 ayat 2-3, terus dilanjutkan dalam bab 7 sampai 10. Di situ anak-anak bisa baca, atau kita baca bersama ya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Oke, selain dalam buku atau kerjasama di bidang politik, sosial, budaya, dalam ajaran gereja pun kita bisa melihat ya, mendalami ajaran gereja itu dalam artikel konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. Itu dalam Gaudium et Spes artikel 1. Itu di dalam buku juga ada tertulis. Oke, anak-anak bisa membacanya sendiri. Atau kita membaca bersama sekarang itu. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus
dibimbing oleh Roh Kudus dalam pesiarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Oke, baik anak-anak. Kesimpulannya bahwa hubungan gereja dengan warga di dunia sangat erat. Hal ini digambarkan dengan kalimat kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Hubungan erat itu teristimewa dengan mereka yang menderita, sebagaimana digambarkan pada kalimat yang sama. Kalau bumi dan warga bumi menderita, gereja juga ikut menderita. Kalau bumi dan warga bumi bergembira, gereja juga ikut bergembira. Jadi gereja selalu ambil bagian apa yang dialami bumi ini, terutama bagi yang menderita. Ambil bagian dimaksud adalah membantu mengatasi penderitaan. Jika bumi mengalami kerusakan, gereja bersama seluruh warga dunia membantu mengatasi kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian, kita perlu menyadari bahwa kita bersama semua orang di dunia ini sama-sama penghuni bumi. Keadaan bumi mengikat hidup semua orang. Bumi yang dalam keadaan baik akan membuat penghuninya pun sehat. Bumi yang rusak akan membuat penghuninya tidak sehat. Jadi, kebersamaan hidup di dunia ini mengikat kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi hidup bersama. Kita adalah warga dunia. Kebersamaan hidup di dunia ini akan mempengaruhi kita, dan sebaliknya, kita pun ikut ambil bagian baik dan jeleknya kebersamaan di dunia ini. Oke, baik anak-anak. Setelah kita mendengar pembelajaran kita tadi, oke, sekarang time untuk merefleksikan diri. Oke, baik, kita hening sejenak. Merefleksikan diri kita dengan segala pertanyaan ini. Apakah aku sudah berdoa untuk orang-orang yang menderita di negara lain? Apakah aku memelihara lingkungan hidup sebagai bentuk kepedulianku terhadap bumi? Bagaimana caraku membantu orang-orang yang menderita di negara lain atau orang di sekitar kita? Oke, baik anak-anak, setelah refleksi, oke, suster sudah menyiapkan rangkuman. Nanti dicatat pada buku catatan seperti biasanya. Hari ini suster tidak menyiapkan post-it, jadi kalian mencatat catatan ini. Hari ini pembelajaran kita, jadi kita hanya mengerjakan evaluasi 5 nomor. Tolong ya dikerjakan secara teliti. Baca pertanyaan baik-baik. Tolong dikerjakan semuanya, jangan sepotong-sepotong. Oke, anak-anak, pelajaran kita hari ini
telah berakhir. Jadi sampai di sini saja. Oke, kita mengambil posisi untuk berdoa. Prayer position. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami sebagai satu keluarga, warga dunia. Kami menyadari bahwa hidup kami dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian juga tempat yang kami huni pun dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan satu tempat di bumi yang lain. Berkatilah kami agar dapat ambil bagian dalam masalah-masalah dunia seturut kemampuan kami, sehingga kami dapat menghuni bumi secara lestari dan damai. Demi Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, baik anak-anak. Thank you very much sudah mengikuti pembelajaran hari ini. See you next lesson. Okay, God bless you.